Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah murid SD yang tengah jajan di depan sekolah ditabrak mobil angkutan pedesaan di Kabupaten Garut. Harga telur naik, konsumen rumah tangga dan pedagang makanan menjerit. Merayakan ulang tahun ke-32, SCTV kembali berbagi kebahagiaan kepada keluarga yang buah hatinya lahir pada 24 Agustus 2022. Informasi pertama diduga akibat sopir mengantuk, truk tangki pengangkut tepung terguling hingga nyaris masuk jurang di ruas tol Jalan Cipularang, Purwakarta. Sebuah truk tangki pengangkut tepung berbobot 30 ton terguling Selasa lalu di ruas tol Cipularang kilometer 100 Darang dan Purwakarta. Setengah badan truk menggantung di sisi jurang. Kecelakaan kali ini terjadi saat truk melaju dari arah Jakarta menuju Bandung. Tiba-tiba truk oleng ke kiri dan terguling. Diduga pengemudi kehilangan kendali akibat mengantuk. Kecelakaan tragis sejumlah murid SD yang tengah jajan di depan sekolahnya ditabrak mobil angkutan pedesaan di Kabupaten Garut. 1 orang pelajar tewas. Tujuh orang siswa dan seorang pemuda ditabrak mobil angkutan pedesaan tepat di depan SD Negeri Mandalasari 1, Kecamatan Kadung Ora, Kabupaten Garut, Selasa lalu. Saat kejadian, 7 pelajar SD yang tengah jajan di pinggir jalan depan sekolah mereka tertabrak angkutan pedesaan yang melaju dari arah Ranca Salak menuju Terminal Kadung Ora. Jumlah korban 8 orang, 4 luka ringan, 1 meninggal dunia, yang 2 kritis. 1 korban yang meninggal dunia bernama Nur Halimah, murid kelas 3 SDN Mandalasari 1. Hingga Rabu pagi, masih ada 5 korban yang dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut. Menurut pihak rumah sakit, 3 orang korban masih dalam kondisi kritis akibat cedera kepala berat. Dari 5 orang itu, kita lakukan observasi, ternyata 3 orang ini mengalami cedera kepala yang berat. Kemarin kita lakukan operasi, kemudian hari ini kita lakukan operasi lagi. Ada 2 pasang kita operasi hari ini. Gitu. Kalau yang 2 lagi? Yang 2 lagi ini masih yang 1 kita observasi di sini, tapi kondisinya masih stabil. Yang 1 lagi kondisinya lebih bagus lagi, ada di ruangan anak. Hari Rabu, Dinas Pendidikan Korwil Kadung Ora dan pihak sekolah memutuskan untuk mengalihkan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Mandalasari 1 menjadi daring selama 2 hari. Kebijakan ini diambil untuk meredakan trauma pelajar akibat kecelakaan yang terjadi sehari sebelumnya. Kan pasti dari kejadian kemarin itu ada efek psikologis bagi anak ya, melihat kejadian anak akan trauma untuk itu, untuk memulihkan pikiran anak-anak. Maka anak-anak sekarang belajar di rumah, yang guru tetap bertugas seperti biasa walaupun mengajar dalam jaringan. Sedang pengemudi angkutan desa yang menabrak para korban sudah ditahan di Polsek Kadung Ora untuk menjalani pemeriksaan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Sebuah gudang toko bahan bangunan di Pangandaran ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting. Si jago merah melalap sebuah gudang bahan bangunan berisi kayu di Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran hingga ludes. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek yang menyambar dan membakar habis seluruh isi gudang. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran karena gudang dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Masih berkobar-kobar. Selanjutnya berhati-hatilah saat menggunakan ponsel yang tengah dicas. Seorang anak meninggal dunia akibat ponsel yang meledak saat tengah dicas dan menimbulkan kebakaran. Peristiwa tragis kebakaran yang terjadi saat pengisian ulang baterai ponsel kembali terjadi. Kali ini menimpa warga Sukasih Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Selasa siang, Ade Jamiat alias Adit dan ibunya IE Kawati mengalami luka bakar akibat ponsel yang tengah dicas di kamar tiba-tiba meledak dan memicu kebakaran. Kebakaran ini dimulai dari anak yang sedang mencas HP-nya di atas perut dan meledak sehingga menimbulkan percikan api
membakar pakaiannya serta ibunya mencoba menolong dan ibunya juga terbakar. Warga pun melarikan kedua korban ke puskesmas dan rumah sakit. Namun, malang tak dapat ditolak. Selasa malam, sang anak Ade Jamiat akhirnya meninggal dunia di IGD RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Korban meninggal dunia akibat menderita luka bakar 90%. Pihak keluarga pun langsung memakamkan Ade Jamiat di pemakaman umum malam itu juga. Sedang tempat kejadian kebakaran telah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. 2 orang tewas saat menyaksikan pesta Karnaval HUT Kemerdekaan di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Polisi menyelidiki rekaman video yang menewaskan 2 preman bernama Aam dan Sadun. Peristiwa berdarah terjadi saat HUT Kemerdekaan 17 Agustus yang lalu. Awalnya kedua korban yang tengah mabuk ditegur pelaku yang bersenggolan di jalan saat menyaksikan karnaval. Korban tak terima ditegur, kemudian terjadi cekcok yang berakhir dengan duel fisik mengakibatkan sajam atau senjata tajam. 2 preman tewas terkena tusukan. Pelaku sempat kabur ke Garut namun polisi berhasil mengejarnya. Kedua pelaku yaitu Maman dan Babe Sadin kini mendekam di Mapores Bandung dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Ketika mendengar bahwa korban yang dianiaya itu meninggal dunia, maka tersangka melarikan diri sampai ke Kabupaten Garut. Ya, dalam tempo 2 kali 24 jam, tersangka bisa diamankan oleh Polresta Bandung. Pesan ojek daring untuk menguburkan janin hasil aborsi. Seorang perempuan di Kabupaten Bandung ditangkap polisi. Tayangan video seorang pengendara ojek daring di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung yang membawa mayat bayi yang merupakan pesanan dari seorang perempuan berinisial L akhirnya diungkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung. Peristiwa itu terjadi tanggal 18 Agustus 2022 lalu. R yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi sebelumnya meminum obat aborsi untuk menggugurkan kandungannya di Sukabumi. Namun entah kenapa, setelah mengalami keguguran, tersangka justru memesan ojek daring untuk menguburkan janin di pinggir jalan raya Ciwidey. Pengojek yang bingung akhirnya mengantarkan janin itu ke kantor polisi. Keguguran dalam usia kandungan 4 bulan. Kemudian yang bersangkutan menghubungi ojek online, meminta ojek online untuk mengebumikan janin yang tidak berkembang ini. Namun demikian, karena ojek online ini tidak mau, maka mengantarkanlah janin yang meninggal ini ke Polsek, ya, ke Polsek Ciwidey. Polisi pun kemudian menangkap tersangka. Akibat perbuatannya, R diancam hukuman 4 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang perempuan di Kabupaten Cianjur menghilang selama 24 hari. Terakhir keluar dari rumah, ia pergi bersama seorang laki-laki yang baru dikenalnya di salah satu aplikasi obrolan media sosial. Ine Dameyanti, perempuan berusia 24 tahun, warga Desa Muka, Kabupaten Cianjur, anak kedua dari 4 bersaudara. Pasangan suami istri Elis dan Dada ini tidak memberi kabar keberadaannya. Menurut Ilis, orang tua Ine, dirinya pergi bersama seorang laki-laki yang baru dikenalinya yang berjanji akan menikahinya. Bahkan saat berkomunikasi dengan atasan tempat kerja Ine, diketahui gajinya selama bekerja di toko sudah habis terkuras. Pihak keluarga berharap anaknya bisa kembali pulang dan kepada semua pihak untuk membantu mencari tahu keberadaan anaknya. Mulanya si laki itu mau nikahin Ine ya, tapi belum lama itu. Dalam seminggu itu kesini 3 kali. Pas 3 kali itu ngajak dia itu mau kenalin sama orang tua itu, orang tua lakinya. Mau dikenalin katanya. Sama ibu sama bapak itu diizinin berangkat, tapi jangan lama-lama ya. Sampai segitu waktu itu, sampai sekarang belum pulang. Dari tanggal 29 itu. Jadi kenalnya lewat apa, Bu? Lewat Facebook atau apa gitu? Gak tahu, lewat HP.
lewat Biro Jodoh. Iya, Tantan gitu lah ibu nggak tahu. Aplikasi Biro Jodoh itu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Melonjaknya harga telur. Sejumlah murid SD yang tengah jajan di depan sekolah ditabrak mobil angkutan pedesaan di Kabupaten Garut. Harga telur naik, konsumen rumah tangga dan pedagang makanan menjerit. Merayakan ulang tahun ke-32, SCTV kembali berbagi kebahagiaan kepada keluarga yang buah hatinya lahir pada 24 Agustus 2022.